Untuk BOP variabel per unitnya 20, ini untuk bahan pembantu, kemudian per jamnya 200. Karena dia udah BOP variabel, berarti dia nggak ada BOP tetap ya. Kemudian pernak pernik pabriknya ini 5 dan 50. Untuk yang TKTL nya itu karena dia penuh, berarti ada BOP variabel dan BOP tetap. Nah, di sini yang kita lihat itu adalah yang bawah. Ini nilai BOP variabel dan BOP tetap. Ya. Untuk mendapatkan BOP variabel per botol itu caranya 68 ini dibagi dengan 680, sehingga biaya operasional, biaya overhead pabrik variabel untuk untuk per botol kecap itu memerlukan waktu sebesar 0,1 jam. Kemudian untuk yang BOP tetap itu caranya sama ya, 32 dibagi dengan 320, jadi sama-sama 0,1 jam. Nih. Sehingga standar BOP per botol kecap itu 0,1 jam dikali 680 itu sama dengan 68, dan BOP tetapnya itu 32, sehingga BOP per botol kecap itu adalah 100. Dari sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ke standar harga pokok produk kecap sedang per botol. Di sini biaya bahan baku kedelainya 2 ons dengan masing-masing harganya per ons itu 100. Kemudian metode harga pokok penuhnya itu 200 dan metode harga pokok variabelnya itu 200. Kemudian biaya bahan baku gula merah sama ya, kebutuhannya 2 ons masing-masing 60, sehingga untuk metode harga pokok penuh dan metode harga pokok variabel itu 120. Kemudian dijumlah hasilnya 320. Sini ada nilai BTKL tadi 0,1 jam dengan per jamnya itu 500, sehingga didapatkan nilai 50. BOP variabelnya 0,1 jam dikalikan 680. Kemudian BOP tetapnya 0,1 jam. Oh iya, nggak apa-apa Mbak Uswa. BOP tetapnya 0,1 jam dikali 320 itu sama dengan 32. Di sini karena dia penuh, dia BOP tetap, maka yang dimasukkan adalah untuk metode harga penuh ya, metode harga pokok variabelnya kosong, sehingga harga pokok per botol kecap itu 470 untuk metode harga pokok penuh dan 438 untuk metode harga pokok variabel. Dari sini ada yang nggak bisa?
Nah, oke, lanjut ya. Masih di penyusunan anggaran BOP. Nah, harga jual per botol kecap sedang itu ditentukan dengan dibuatnya standar harga pokok produk kecap sedang per botol. Sehingga misalnya perusahaan menetapkan kontribusi margin per botol kecap itu 262. Berarti harga jual per botol kecap sedang itu 262 ditambah 438. Hasilnya adalah 700. Nah, dengan demikian kontribusi margin yang diinginkan oleh perusahaan itu sebesar 37%. Ya. Nah, sekarang jika harga jual per botolnya 700, berarti kenaikannya itu sebesar 59,82% dari harga pokok variabel produk per botol kecap. Kok bisa ini? Harga pokok variabel produk per botol kecap itu kan 438. Kemudian kenaikannya itu 262. Sehingga harga jual per botol kecap itu hasilnya adalah 700. 59,82 ini dari 262 dibagi 438. Iya. Oke, modul 3 udah selesai ya. Ada yang ditanyakan? Kan cuman modul 3, Mbak. Habis ini kita lanjut ke modul 4. Oke, sudah ya. Lanjut ke modul 4 mengenai penyusunan anggaran operasional 3. Di sini kita akan belajar penyusunan anggaran beban penjualan itu di kegiatan belajar 1, kemudian penyusunan anggaran beban administrasi dan anggaran rugi laba itu di kegiatan belajar 2. Oke. Di sini penyusunan anggaran beban usaha atau beban operasional itu terdiri atas apa aja? Sebelum masuk ke sini ya, sebelum masuk ke penyusunan anggaran penjualan. Anggaran beban usaha itu terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Makanya kita untuk modul 4 ini belajar mengenai beban penjualan dan beban administrasi dan umum. Oke. Di sini yang namanya penyusunan anggaran beban penjualan itu merupakan tanggung jawab dari siapa? Manajer penjualan. Karena beban penjualan itu merupakan beban yang terjadi pada bagian penjualan. Lah kalau penyusunan anggaran beban administrasi dan umum itu tanggung jawabnya siapa? Ya, manajer umum. Karena kan beban administrasi dan umum itu kan terjadi pada bagian yang umum. Oke. Lanjut ke kegiatan belajar 1, pengertian anggaran beban penjualan. Yang dimaksud dengan beban penjualan itu adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Sedangkan pemasaran itu adalah proses kegiatan perusahaan memperoleh barang, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang yang dapat memuaskan konsumen. Di sini dari definisi pemasaran dan penjualan itu berarti kalau pemasaran itu meliputi apa aja? Pemasaran itu meliputi apa aja? Di sini kan ada produknya.